Siapa Tuan Rong? Di Feng Che ini, keluarga Gu saya yang berkuasa. Jika Tuan Muda Gu terus menggunakan kekerasan, maka Yueru akan mati di hadapanmu. Jangan. Tuan Muda Gu. Senang sekali. Siapa kau? Di mana Tuan Muda Gu? Tuan Muda Gu. Mati. Jangan mendekat. Pasti sepasang bajingan ini yang menyebabkan ini. Bunuh dia. Cepat kembali dan lapor kepada kepala keluarga. Meskipun kemampuanmu tidak buruk, keluarga Gu memiliki ahli sebanyak awan. 2 tangan tak sebanding dengan 4. Sekarang hanya jika ayah baptisku melihatnya, barulah dia bisa melindungimu. Siapa ayah baptismu? Pemilik Kehong Keahlian macam apa itu mengintimidasi wanita? Jika kau punya nyali hadapi aku. Jadi kaulah yang membunuh anakku. Baru saja membunuh seorang bajingan itu saja. Tidak ada yang perlu dibanggakan, kan? Kau mencari mati. Bunuh dia untukku. Tuan Gue, ini adalah seniman bela diri. Semua yang dia pelajari adalah teknik membunuh. Dia punya beberapa keahlian. Matua, giliranmu, aku. Apakah kau yakin? Tuan Gue, tenang saja. Sekumpulan sampah. Kalian semua keluar. Di dunia persilatan, selalu ada yang lebih kuat. Selalu ada langit di atas langit. Matua telah lama keliling dunia persilatan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Bocah sombong ini. Saksikanlah. Cambuk 5 rantai petir. Apa kau gila? Kau bocah, kau tidak punya etika bela diri. Tidak berguna. Biarkan 4 guru bergerak. Keempat guru besar semuanya telah bergerak. Cepat berlutut dan minta ampun. Mungkin kau masih bisa selamat. Junior yang bodoh. Melihat kami berempat, masih keras kepala tak mau terima mati. Karena kalian semua sangat ingin mati. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Kau mencari mati. Cukup keributan. Mereka nyalakan petasan. Ya. Mati. Semua mati. Mati sepenuhnya. Senjata tersembunyi macam apa ini? Sangat kuat. Ini namanya pistol. Meskipun aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Untung aku tak bawa senjata lain. Kalau tidak, aku sudah menambat kalian semua. Senjata ilahi macam apa ini? Dengan suara dentuman, 4 guru besar, semuanya mati. Tidak melihat dengan jelas. Sepertinya memancarkan bola api. Ini pasti harta karun, tepat sekali. Tuan yang terhormat, aku gagal mengenali kehebatanmu. Mohon berbelas kasih, ampuni kami. Mengampuni kalian. Bukan tidak mungkin. Tapi aku punya syarat. Bicara. Nona Yueru tak bisa dipukul sembarangan.
Kalian harus berlutut di sini. Biar Nona Yurul pukul kalian sampai puas. Biarkan pelacur itu memukulku. Apa kalian meremehkan pelacur? Tidak, tidak ada. Pukul aku. Pukul aku sepuasmu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan, apakah itu cukup? Melihat sikapmu tidak buruk. Pergi sana. Kakak, aku belum bisa pergi. Apa? Apa kau ingin bertarung lagi? Aku tidak akan berani. Hanya saja tadi, Rongheum menggadaikan halaman Yihong ini kepada keluarga Guku. Ini digadaikan padamu, tapi bukan milikmu. Berikan saja uangnya padamu. Bicaralah. Berapa banyak Tuan Rom berutang padamu? 10.000 lian. Bukankah itu hanya 10.000 lian? Baiklah. Aku berjanji padamu. Untuk melunasinya dalam waktu 1 bulan. Saat itu, Yihong Pelataran tak ada kaitan lagi denganmu. Ini, Apa itu tidak bisa diterima? baiklah. Aku akan menunggumu selama 1 bulan. Saat itu, Tuan kau tidak boleh menarik kembali perkataanmu. Aku memegang kata-kataku, aku tak pernah ingkar janji. Bisakah kau pergi sekarang? Cepatlah, ayo pergi. Salam untuk Tuan Long. Salam untuk Tuan Long. Salam untuk Tuan Long. Masih, semua orang memiliki kualitas luar biasa mereka sendiri. Tapi menurutku itu tidak cukup. Oleh karena itu, mulai hari ini, Yihong Pelataran kita akan menghentikan operasinya sementara, sampai dibuka kembali setelah reformasi. Reformasi kita terbagi menjadi poin-poin berikut. Poin pertama. Setelah reformasi, Yihong Pelataran berhenti terlibat prostitusi. Oleh karena itu, kita hanya akan menyediakan hiburan. Ketika tamu datang, mereka hanya akan minum dan menonton pertunjukan. Poin kedua adalah pelayanan. Sikap pelayanan harus mencapai standar pelayanan ala Haidila. Ingat, pelanggan adalah raja. Poin ketiga adalah pelatihan pertunjukan. Bagus. Selamat. Mohon selamat. Semua orang. Hari ini Yihong Pelataranku secara resmi berganti nama menjadi Istana Raja Naga. Hari ini adalah hari pertama operasi. Semua minuman gratis. Bagus. Ayo semuanya silakan masuk. Ayo. Silakan The masuk. film was translated and narrated by Ayo. M Media. Salam tuanku. Bagaimana hasilnya? The film was translated Xiao Xiao sudah and bertemu Qinlong. narrated by M Media. Aku datang kali ini untuk mengundurkan diri dari tuanku. Qinlong ini cermat dalam berpikir dan tidak mudah didekati. Misi ini, Xiao Xiao khawatir aku tak mampu. Setelah hanya satu pertemuan, kau yakin Qinlong tidak akan termakan umpan? Xiao Xiao juga sudah bertemu banyak orang. Qinlong ini bukan berandalan biasa. Untuk membuatnya terpancing, sama sekali tidak mudah. Tidak mudah. Berarti itu bisa dilakukan. Bicaralah. Apa syaratmu? Xiao Xiao takut ajukan syarat ke tuanku. Hanya saja jika misi ini harus diselesaikan, maka kesucian Xiao Xiao akan segera hilang. Kau pelacur bicara soal kesucian padaku. Tuanku, jika kau meremehkan pelacur, maka misi ini, Xiao Xiao sebaiknya tidak melakukannya. Sekarang, semua orang berani menantang keluarga Guku. Kau masih ingin menjaga kesucianmu. Baik, aku hancurkan sekarang juga. Biarkan aku juga merasakan rasa dari dua kecantikan Feng Chen. Jika tuanku pakai kekerasan, Xiao Xiao tidak berdaya untuk melawan. Tapi sekarang di seluruh Feng Chen, satu-satunya yang bisa merayu Qinlong adalah aku. Jika tuanku menggunakan kekerasan, Xiao Xiao pergi ke Qinlong untuk berlindung, meminta Qinlong balas dendam tuanku.
Mungkin bukan masalah yang sulit. Sebutkan syaratmu. Bicaralah. Syaratmu. Lebih banyak uang. Tuan Long. Tuan Long. Cepat keluar dan lihat Yan Shiki ada di sini. Apa yang Anda inginkan? Jam segini tak biarkan orang tidur. Tuan Yan Shiki ada di sini. Yan Shiki. Siapakah Yan Shiki ini? Apa latar belakangnya? Apakah dia sepadan dengan semua keributan ini? Yan Shiki adalah seorang guru besar di Jianghu yang sudah lama terkenal. Dikatakan kekuatannya berada di antara 3 teratas di Jianghu. Sehebat itu. Lalu apa yang dia lakukan di sini? Yan Shiki ini adalah guru dari 4 ahli hebat di bawah Tuan Gu. Mungkin dia ke sini untuk balas dendam. Tuan Long, kau harus hati-hati. Baiklah. Kalau begitu biarkan saya bertemu guru besar ini. Perintahkan Qin Long berlutut tawarkan teh. Aku Qin Long berlutut pada langit bumi dan orang tua. Mengapa saya harus berlutut kepada Anda? Dan apakah Anda tahu? Memecahkan cangkir saya ada biayanya. Kau Qin Long. Siapa Anda? Di usia setua ini, masih datang ke rumah bordil. Bisakah kau tangani? Pulanglah dan istirahatlah dengan cepat. Mereka menggambarkan Qin Long sebagai sangat ilahi. Aku melihatnya sebagai tidak lebih dari seorang badut. Hanya dengan namaku Yan Shiki di Jianghu. Cepat berlutut dan mohon ampun. Yan Shiki. Belum pernah mendengarnya. Apakah dia hebat? Aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan seorang guru besar. Begitu mudah dikalahkan. Aku tak tahu metode yang kau pakai untuk menyergap 4 muridku yang tidak berguna. Kalau tidak, mereka sama sekali tidak akan kalah darimu. Melihat bahwa Anda sudah tua, aku biarkan kamu lakukan beberapa gerakan. Apa? Anda menjadi sombong sekarang. Lagi. Tuan Long, kau baik-baik saja. Bocah sombong. Kau baru belajar beberapa gerakan canggung. Dan kau berani pamer. Jika kau berlutut dan mohon ampun sekarang, guru besar ini masih bisa mengampuni nyawamu. Banyak omong kosong. Tuan Long, cepat gunakan senjata dewamu. Kalau tidak kita semua akan mati di sini hari ini. Tidak. Tuan Long, jangan coba bersikap tangguh lagi. Gunakan saja senjatamu. Tidak banyak peluru tersisa. Tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi itu adalah senjata tersembunyi sekali pakai. Aku tahu itu tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Memiliki senjata sekuat itu. Kalian semua akan mati di sini hari ini. The film was translated Yuero. and narrated by M. Yuru, apa Media. yang Anda lakukan? Jika Anda ingin membunuh Tuan Long, Anda harus membunuh saya dulu. Hanya seorang wanita. Berlagak benar dan mengagumkan. Apa kau pikir aku Yan Shiki? Seseorang berhati lembut dan penyayang. Yoero memang hanya seorang wanita. Setiap hari, saya hidup dengan melayani dan menghibur. Saya pikir hidup ini, saya akan menua dan mati di rumah bordil ini. Saya cukup beruntung bertemu Tuan Long. Dia selamatkan Yoero dari masalah besar. Dia memperlakukan Yoero seperti keluarga. Dia beri Yoero hidup normal lagi. Hari ini, Yoero bersedia mati di hadapan Tuan Long. Di kehidupan selanjutnya, saya akan terus mengikuti Tuan Long. Menyebalkan. Karena kau begitu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Xiao El. Tuan Long memperlakukan kami baik. Nona Yoero hanyalah seorang wanita. Bagaimana aku bisa biarkan dia jatuh? Apapun itu, hadapi aku. Xiao El. Jangan bodoh. Guigon, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Sebenarnya aku
Cukup dengan omong kosongnya. Tidak peduli siapa kalian, kalian semua harus mati. Jangan bergerak. Dasar kakek tua. Apa kau sangat ingin mati? Baiklah. Baik, aku kabulkan keinginanmu. Awalnya aku ingin menghemat peluru. Tapi hari ini aku akan membuangnya satu. Kau menggunakan ini untuk membunuh muridku. Hari ini aku akan membiarkanmu mencobanya juga. Senjata tersembunyi The macam film was apa yang begitu cepat? translated and Itu narrated sama by sekali tidak M. bisa dihindari. Melihat kau sudah tua. Dan 4 muridmu telah mati. Aku akan melepaskanmu hari ini. Gunung Hijau tetap tak berubah. Kita akan bertemu lagi. Apa kau ingin mencoba lagi? Tuan Long benar-benar tangguh. Kau baik-baik saja. Yan Shiki yang sudah lama terkenal, ternyata dikalahkan oleh Tuan Long kita. Rasanya terlalu pahit. Obat yang baik terasa pahit. Apakah masih sakit? Tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya saja. 1 peluru lagi terbuang. Sekarang hanya tersisa 4 peluru. 4 peluru. Apa maksudnya? Sederhananya. Jika 4 lagi. Yan Shiki seperti dia muncul. Maka ini akan sia-sia. Informasi ini sama sekali tidak boleh bocor. Jika keluarga Gu mengetahuinya, kita akan mendapat masalah. Kita sudah menghasilkan uang selama ini. Besok kau bawa saudari-saudari ini. Dan pergi. Aku akan mencari cara untuk sisanya. Tidak. Apapun yang terjadi. Yueru tidak akan pernah meninggalkan Tuan Long. Jika saya harus mati, Yueru akan mati bersama Tuan Long. Apa yang saya katakan hari ini di depan Yan Shiki? Setiap kata adalah benar. Dalam hidup ini, Yueru bertekad untuk mengikuti Tuan Long. Anda terluka. Aku ingin tahu. Sekarang, kau balas kebaikan penyelamatku. Atau itu atas kemauanmu sendiri? Hamba yang rendah hati ini. Ini pertama kalinya bagi saya. Bisakah kau memastikan Liu Xiaoxiao menyusup untuk mencuri senjata tersembunyi? Atau dia direkrut oleh Qinlong? Belum ada berita yang dilaporkan kembali. Itu belum bisa dipastikan. Namun Istana Raja Naga di Fengcheng baru mendapatkan momentum yang signifikan. Nama Raja Naga sudah menaungi keluarga Gu kita. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Langkah Liu Xiaoxiao ini masih membutuhkan rencana cadangan. Tapi bahkan Yan Shiki tidak bisa menghadapinya. Lalu siapa yang bisa menghadapinya? Mungkinkah keluarga Guku
akan jatuh di tanganku. Tuan, saya punya ide. Ceritakan padaku. Qinlong anak ini baru di sini. Dia pasti tidak memiliki. Kami sangat berpengetahuan di dunia persilatan. Kita bisa memancing keluar senjata rahasianya dan menyebarkannya ke seluruh dunia persilatan. Tawarkan hadiah besar untuk ahli yang bisa melawan senjata rahasia itu. Di bawah imbalan yang besar, pasti akan ada orang-orang pemberani. The film was translated and narrated by M Media. Itu adalah misi hadiah yang kamu terima. Kamu tahu siapa yang beri hadiah? Bukankah dia Qinlong Raja Naga? Yang semua orang di dunia persilatan katakan, sangat menakutkan. Saya dengar, dia memiliki senjata rahasia yang sangat kuat. 4 guru teratasmu tewas oleh senjata rahasia itu. Kamu tahu, tapi tetap terima. Sepertinya kalian berdua sangat percaya diri. Itu sudah pasti. Dan nama kalian tuan-tuan. 2 pahlawan kembar Wang. Wang Qianru pahlawan kembar Wang. Jadi kalian berdua. Meskipun nama kalian terkenal di dunia persilatan. Namun, saya ingin tahu kalian dibanding Yan Shiki. Wang Gui pahlawan kembar Wang. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kami bukan tandingannya. Tapi jika saya dan saudara saya bergabung, hasilnya akan 50-50. Tapi Yan Shiki mudah dikalahkan oleh Qinlong. Itu karena Anda Tuan Gue tak tahu hebatnya aku dan saudaraku. Ini bukan konfrontasi langsung, melainkan senjata rahasia dan keracunan. Bagus. Bunuh Qinlong. Dan saya akan memberimu semua uang yang dijanjikan. Tunggu sebentar. Kami punya satu permintaan lagi. Kau dikirim oleh Tuan Gu. Salah satu dari kembar Feng Cheng, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Perjalanan kita ini benar-benar sepadan dengan perjalanannya. Apa maksudmu? Kami selain komisi, ada juga syarat tambahan. Apakah kamu tahu apa itu? Itu kamu. Ayo. Aku duluan. Kamu sudah keterlaluan. Beraninya kamu merebut wanita dari kakak sulung. Kamu selalu duluan setiap kali. Aku suka yang ini. Biarkan aku duluan. Selalu kamu lupakan saja. Aku kakak sulung aku duluan. Itu aturannya. Jika kau berani menggunakan kekerasan padaku, aku tak kasih tahu keberadaan Qinlong. Dan kau bisa melupakan untuk membunuh Qinlong. Apakah kamu pikir kami belum mengetahui keberadaan Qinlong? Tapi Film Qinlong was tidak ada di translated kamarnya sendiri. and narrated by M Media. Dia ada di kamar Yurou malam ini. Aku bisa membawamu kepadanya. Jadi kau tidak hanya bisa membunuhnya dan mendapatkan uangnya, juga dapat kecantikan lain dari Feng Cheng. Yoi Rou untuk kesenanganmu. Baiklah. Bagus, kami akan percaya padamu kali ini. Pimpin jalan. Ayo pergi. Cepat ayo pergi.
Kalau nanti jumpa gadis penghibur lain, kamu, aku, dan saudara masing-masing dapat satu. Aku tidak akan merebutnya darimu kali ini. Bagus, itu kesepakatan. Ini kamar Yukro. Kinlong ada di dalam. Kosong. Ini jebakan. Cepat, ayo pergi. Berhenti di situ, jangan lari. Berhenti. Berhenti. Jangan bergerak. Jadi ini yang kau gunakan untuk mengalahkan Yan Shiki. Benar. Aku tak mau buang waktu bicara denganmu. Aku masih ada urusan keluarga. Apa kamu tidak datang? Aku Kinlong selama ini baik padamu kan? Tapi hari ini, kamu bawa serigala ke rumah. Mencoba membunuhku. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kalau tidak, aku tidak akan membawa mereka berdua ke kamar Yukro. Jadi Anda hanya ingin membunuh saya. Aku. Lupakan saja. Anggap saja aku Kinlong salah menilaimu. Baiklah. Untuk masalah ini, aku Liu Xiaoxiao sungguh minta maaf padamu. Aku akan membalas budimu. Kamu mau kemana? Aku membawa mereka ke sini. Aku akan pergi menghadapi mereka. Bukan. Apa kamu gila? Apa jadinya kamu yang tak bisa bertarung? Pergi mati. Paling buruk hanya kematian. Aku tidak akan berutang apapun padamu. Baiklah baik. Kamu berutang padaku untuk sekarang. Hari ini dua tamu terhormat telah tiba. Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Merencanakan sesuatu melawan kami. Mengapa repot-repot dan juga berakting? Sebuah pertunjukan. Kalau ini pertunjukan, kalian harus bayar. Lupakan saja. Aku terlalu malas jelaskan ke kalian. Bicara. Apakah keluargaku yang mengirimmu? Kami dibayar untuk melakukan sesuatu. Mengkhianati majikan kami. Kami tidak melakukan itu. Orang Jianghu ya? Cukup terhormat. Namun, kita bisa membuat kesepakatan. Jika berhasil, memberitahumu siapa majikannya. Itu tidak mustahil. Aku memujimu sia-sia barusan kan? Lupakan saja. Ceritakan padaku. Bagaimana kita membuat kesepakatan? Berikan kami dua wanita itu. Kami biarkan kamu pergi malam ini. Dan kami juga bisa memberitahumu siapa majikannya. Kamu sudah menyukai wanitaku, wanita Kinlong. Aku bukan wanitamu. Kami bicara kenapa kamu nyela. Kalau tidak, kamu pergi ke sana. Atau mungkin kau lebih enak dipandang. The Kalau film was begitu, begitulah. translated and narrated by M Media. Awalnya, mengingat kalian berdua juga dari profesi yang sama, aku ingin melepaskan kalian. Tapi sekarang tidak mungkin. Kamu sudah suka wanitaku, wanita Kinlong. Hari ini, tidak satupun dari kalian akan pergi. Tuan Long, tembak mati mereka berdua. Mari lihat, mereka masih sombong. Mereka berani goda Yuero dan Xiao Xiao. Sebutkan nama kalian. Kinlong tak bunuh orang tanpa nama. Dua pahlawan kembar Wang. Yang tertua Wan Gei. Yang termuda Wang Tian. Duo pahlawan kembar Wang. Apa mereka sangat terkenal? Tapi reputasinya tidak terlalu bagus. Dua orang ini adalah hidung belang yang terkenal. Mereka telah merugikan banyak gadis. Tuan Long harus membunuh mereka. Singkirkan ancaman bagi rakyat. Jangan kira hanya karena kami disergap, kalian bisa mengalahkan kami. Kami dua pahlawan kembar Wang setelah lama menjelajahi Jianghu. Tidak hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Dua pahlawan kembar Wang. Bukan berarti aku meremehkanmu. Hanya saja kalian berdua terlalu. Mati. Tuan Long. Pergi. Tuan Long. Senjata tersembunyi.
Itu beracun. Tuan Long, hai Tuan Long. The film Kabar was baik. translated and Berita narrated bagus. by M Media. Qinlong sudah mati. Ya, Qinlong sudah mati. Apa kau yakin? Dikonfirmasi. Istana Raja Naga sudah mendirikan aula duka. Yue Rou dan Liu Xiaoxiao, kedua wanita itu, mengenakan pakaian berkabung. Mereka menangis begitu pilu. Sangat bagus, sangat bagus. Awalnya keluarga Guku mendominasi Feng Chen. Sejak bocah Qinlong itu tiba, keluarga Guku sering mengalami kemunduran. Sekarang kita bisa angkat kepala tinggi. Ayo pergi ke Istana Raja Naga. Istana Raja Naga. Raja Naga Qin meninggal di usia muda atas nama keluarga Gu. Aku di sini untuk belasungkawa. Istana Raja Nagako tak mau orang sepertimu. Aku dengan baik hati datang mengantar perjalanan terakhir saudara Qinlong. Kau pelayan rendahan berani kasar. Kau hanya ingin tahu apakah Tuan Long benar-benar matikan. Agar kau bisa urus aku dan saudara-saudaraku. Kau bajingan tua pengecut dan malu. Jadi ini hari kalian. Tanpa perlindungan Qinlong di Feng Chen. Siapa yang berani menentang keluarga Guku? Kalian berdua berani tak hormat padaku. Hari ini aku akan membiarkan kalian menyaksikan dominasi penguasa Feng Chen. Penjaga, hadir. Tangkap dan bawa mereka ke keluarga Gu. The film was translated and narrated by M Media. Adapun para pelacur lainnya, mereka harus segera melanjutkan bisnis. Hari ini keluarga Guku akan mengambil alih Istana Raja Naga. Tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ketika Tuan Long pergi, dia meninggalkan sejumlah uang. Itu untuk menjamin kebebasan aku dan saudara-saudaraku. Jika Tuan Gu bisa mengampuni kami hari ini, maka aku bersedia menyerahkan uang ini kepadamu, Tuan Gu. Sudah berapa lama Istana Raja Naga dibuka? Berapa banyak uang yang sudah Qinlong hasilkan? Hanya dengan uang sebanyak ini, kau pikir bisa membeli kami? Hayalan belaka. Keluarga Gu sudah di Feng Cheng 100 tahun. Kalau begitu aku ingin bertanya Tuan Gu, kekayaan keluarga Gu berapa tepatnya? Aset keluarga Guku melebihi 1 juta liang perak. Dan dengan Istana Raja Naga ini, itu bahkan lebih seperti menambahkan sayap pada harimau. Dia tak sebanding dengan keluarga Gu kami. Satu juta lian. Itu cukup banyak. Tentu saja. Bisakah kau lari lebih cepat dari senjataku? Tuan Long belum mati. Tuan Long. Tuan Long. Tuan Long, Anda tidak mati. Lupakan tentang para pria itu. Kemarilah. Lepaskan ini. Bagaimana dengan itu? Popularitasku tidak buruk kan? Sangat bagus. Sekarang sikapmu cukup baik. Kemana sombongmu tadi? Hari ini aku akan membuatmu menyadari apa itu paman. Dan akan ditangani cepat atau lambat. Siapa yang pamar? Kau cukup ingin tahu ya? Ini berarti bahwa kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Tuan Long. Tuan. Tuan Raja Naga. Saya kilaf.
Saya dengan bodohnya mencoba mencelakai Tuan Long. Ini semua salah saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Long, tolong ampuni nyawa saya. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita butuh polisi? Siapa polisi itu? Kau masih cukup ingin tahu ya? Tuan Long. Ini semua salah saya. Saya tidak akan berani penasaran lagi. Kau tidak perlu memikirkan masa depan. Tahun depan pada waktu ini akan menjadi peringatan kematianmu. Tuan Long. Tolong ampuni nyawa saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Mengampuni nyawamu. Baiklah. Xiao Xiao. Tadi Tuan Tua Gu bilang keluarganya punya berapa banyak uang? The film 1 was juta liang perak. translated and narrated by M 1 juta Media. lian. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan meminta terlalu banyak darimu. Aku hanya akan mengambil 99.990.000 liang. Bagaimana dengan itu? Tuan Long. Saya hanya membual saat itu. Aku tidak peduli tentang itu. Aku cuma dengar seseorang bilang begitu. Mana mungkin keluargaku punya properti sebanyak itu? Jika aku tidak melihatnya hari ini, jangan pernah berpikir pergi dari sini. Tuan Long. Saya bersumpah demi langit. Setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Keluargaku sekarang cuma punya 300.000 liang. Ini semua adalah aset keluarga saya. Masih ada sedikit properti yang tersisa. Saya akan kembali dan menyerahkannya kepada Anda, Tuan Long. Lalu keluargaku akan pindah dari Fengchen. Anggota keluarga Gu saya takkan pernah kembali ke Fengchen. Apakah menurut Anda itu bisa diterima? Baiklah, Terima kasih, Tuan Long. Saya akan ambilkan uangnya. tunggu sebentar. Tuan Long, ada instruksi lain. Aku belum selesai bicara. Guigong, Ya, kau ikuti dia. Tidak kurang 1 liang pun dari 300.000 liang. baik Tuan. Lanjutkan. Ayo pergi. Tuan Long, semua uangnya. Semuanya sudah dipindahkan ke sini. Hanya ini. Keluarga Gu saya. Kekayaan keluarga yang diwariskan turun-temurun. Cukup untuk menandingi semua kekayaan Fengchen. Jika digabungkan. Dan Anda masih anggap itu sedikit. Mengapa kau marah? Sepertinya mereka sudah benar-benar kosong. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan dengan enggan menerimanya. Tuan, Orang tua, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kau dan aku bisa saja hidup damai. Tapi kau berulang kali mencoba mengambil nyawaku. Hasil hari ini sepenuhnya perbuatanmu sendiri. bisakah saya pergi sekarang? Silakan. Tuan Gu, Semua uangnya sudah saya berikan. Apalagi yang Anda inginkan? tidak banyak. Aku hanya ingin bertanya pada Tuan Gu, kapan kau akan meninggalkan Fengchen? Agar aku bisa mengantarmu secara pribadi. Dalam 3 hari. Saya pasti akan meninggalkan Fengchen. Mengantar saya pergi. Anda tidak perlu repot-repot. Tuan. Semuanya sudah dikemas. Para nyonya juga sudah menunggu Anda di kereta. Kapan kita akan berangkat? Keluarga Gu saya menetap di Fengchen selama belasan generasi. Selalu anggap kami kepala Fengchen. Tidak pernah saya bayangkan akan menderita bencana sebesar ini. Dan keluarga kami akan merosot di generasi saya. Ke alam baka. Bagaimana saya bisa menghadapi leluhur saya? Tua, Anda sudah melakukan yang terbaik. Hanya saja Qin Long tidak kenal ampun dan kejam, tidak menunjukkan belas kasihan. Memaksa keluarga Gu
keadaan seperti ini. Mengatakan hal-hal ini, apa gunanya? Di era ini, yang kuat berkuasa. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, jadi kita harus mengakui kekalahan. Baiklah, kalau begitu. Kita akan meninggalkan Feng Cheng dan menuju ke kota Yu untuk cari perlindungan ke kakakku dengan kekuatan kakak saya. Keluarga Gu saya, suatu hari nanti, akan kembali ke Feng Cheng dan rebut kekuasaan kami. Apakah Anda mau tinggalkan Feng Cheng begitu saja? Siapa Anda? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Saya bisa bantu Anda lawan Qinlong. Sakit sekali. Kakak, istirahatlah tenang di sini dulu. Saat saya kakakmu membalas dendammu, The film was saya akan kembali translated untuk and bersama Anda. narrated by M Media. Bisakah Anda balas dendam mereka sendiri? Siapa Anda? Seseorang yang bisa bantu balas dendammu. Lagi. Tuan, apa yang terjadi pada telingamu? Anda terluka, jangan minum banyak alkohol. Keluar. Pergi sana. Masalah telinga Anda yang robek ini, apakah hanya begitu saja berakhirnya? Siapa Anda? Anda tidak perlu bertanya, siapa saya? Tanya diri sendiri mau balas dendam atau tidak. Tidak. Hidup lebih penting dari segalanya. Tidakkah Anda ingin membalaskan dendam 4 murid Anda yang sudah meninggal? Tidak. Saya punya banyak murid. Lalu bagaimana dengan reputasi Anda? Yan Shiki terkenal selama bertahun-tahun. Telinganya dirobak oleh seseorang, namun tidak berani membalas dendam. Bagaimana orang-orang di dunia Jianghu akan memandang Anda nanti? Siapa sebenarnya Anda? Dorong aku urus Qinlong. Apa tujuanmu? Karena aku juga punya dendam pada Qinlong. Bertahun-tahun aku bertualang di Jianghu dan sudah lama berdamai dengan keadaan. Hidup lebih penting dari segalanya. Bagaimana jika ku katakan padamu, aku punya cara untuk menghadapi Qinlong? Lalu apa yang kau punya untuk menghadapi Qinlong? Mengandalkan ini, The film was translated and narrated by M Media. Sampai sekarang, bisnis Istana Raja Naga masih berkembang pesat. Tetapi juga ada cukup banyak insiden. Aku yakin semua orang tahu. Beberapa waktu lalu, aku baru saja lolos dari maut. Jika bukan karena Xiao Xiao membantuku, aku pasti sudah mati sejak lama. Tuan Long diberkati keberuntungan dan umur panjang. Kami semua tahu Tuan pasti akan baik-baik saja. Kalau tidak bagaimana aku masih bisa berdiri di sini, berbicara dengan semua orang. Tapi jika itu terjadi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, atau keempat kalinya, maka itu mungkin tidak akan semudah itu. Jadi aku ingin mengumumkan sesuatu. Berlaku segera. Istana Raja Naga akan ditutup. Mengapa? Tuan Long, mengapa Anda menutup Istana Raja Naga? Ya Tuan Long, bisnis Istana Raja Naga sangat bagus. Sayang sekali jika ditutup. Tuan Long, kalau Anda tutup Istana Raja Naga, apa kami lakukan? Tolong dengarkan aku dulu. Sebenarnya aku sedang berpikir untuk membawa Yuro dan Xiao Xiao untuk hidup sendiri di gunung dan hutan. Jika ada di antara kalian ingin ikut denganku, maka kita akan menemukan surga dan menjalani hidup dalam pengasingan. Jika ada di antara kalian yang ingin tetap tinggal, seperti yang kalian semua lihat, aku sudah siapkan pesangon untuk kalian.
Yakinlah. Aku tidak akan menganiaya kalian. Bukalah. Sebanyak itu. Bagi yang ingin pergi. Setiap orang akan menerima 1000 liang. 1000 lian. Ini tidak terlalu banyak. Pertama, kita tetap perlu uang walau hidup di pegunungan. Kedua, punya harta karun jadi sasaran. Jika aku memberimu terlalu banyak, kalian akan menjadi sasaran orang lain. Aku percaya uang ini cukup bagi kalian untuk hidup sangat makmur. Sisa hidup kalian di Fengchen. Apakah kalian ingin pergi atau tinggal? Pilihan ada The di film tangan was kalian. translated and narrated by M Media. Bukankah ini waktu yang buruk untuk pergi? Sebenarnya aku punya alasan melakukan ini. Aku belum lama di Fengchen. Tapi aku sudah membuat banyak musuh. Mereka pasti balas dendam padaku. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Tapi aku mungkin tidak bisa melindungi semua orang. Di sisi lain, rumah bordil juga bukan tempat yang baik untuk menetap. Setiap hari, kalian harus tersenyum di hadapan orang lain. Kuharap semua orang bisa hidup setara. The Tuan film was Long, translated aku akan ikut and denganmu. narrated by Aku M sudah kesepian Media. dan sendirian. Tapi selama ini aku merasa seperti punya rumah. Mulai sekarang, kemanapun Anda pergi, aku akan mengikuti. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Tuan saya juga. Aku bersedia pergi bersamamu. Bagus. Apakah ada orang lain? Tuan Long. Anda tahu saya. Seluruh keluargaku tua muda ada di Fengchen. Saya juga penduduk asli Fengchen. Aku mengerti. Ini tentang meninggalkan rumah bukan? Aku bisa mengerti. Ambil peraknya dan pergilah. Terima kasih Tuan Long. Tunggu sebentar. Bertemu kalian semua. Aku sangat senang. Seumur hidup kalian tak perlu merendah lagi. Sampai jumpa lagi di Jianghu. Semuanya. Jaga diri baik-baik. Tuan Long hati-hati. Tuan Long hati-hati. Mengapa kau tiba-tiba memutuskan untuk pergi? Kita mau kemana? Itu bukan keputusan mendadak. Itu sudah direncanakan sejak lama. Ke kampung halamanku. Itu di pegunungan. Ada gunung dan air di sana. Dengan pemandangan indah. Sangat cocok untuk ditinggali. Kenapa tak bilang dari awal? Ada apa? Tak mau hidup terasing denganku di pegunungan. Tentu saja aku bersedia. Tapi aku belum pernah dengar kau menyebutnya. Ini agak mendadak. Baguslah The film kalau was kau bersedia. translated Namun, and narrated by M Media. meski kau tak mau sekarang sudah terlambat. Kau sudah menjadi milikku. Kau tidak bisa melarikan diri. Luero, kau pergilah. Siapkan beberapa perbekalan. Ingat, pastikan semuanya disiapkan dengan cermat. Baiklah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kau sudah menjadi anggota keluarga Kinku. Tentu saja. Sudah waktunya menguji barang di ranjang. Yuiro, bagaimana kau bisa membantu kejahatan? Kita sudah bersaudara. Tentu saja suami yang utama. Kau sebaiknya tetap di sini saja. Mari kita layani suami kita. Yuiro,
Jika itu pemeriksaan, maka periksa saja. Tapi, bisakah kau tidak begitu mesum? Masih banyak kekejian yang akan datang. Apa? Kenapa kau gugup? Ini pertama kaliku. Bersikaplah lembut. Kau biasanya terlihat cukup garang. Kenapa begitu? Apa kau malu sekarang? Kalau begitu akan kutunjukkan kegaranganku. Hua-hua. Pergi beli beberapa kereta lagi. Pastikan memilih kuda yang bagus. Jangan khawatir kakak Yuhro. Sin-sin. Pergi beli gandum. Beli lebih banyak benih buat dibawa balik. Baiklah. Pria Bao. Kau teriak lebih keras dari saat bersamaku. Seandainya aku tahu saat aku bertransmigrasi, aku pasti sudah membawa sebungkus rokok. Hi Xiao Xiao, The film was translated tunggu sebentar Xiao and Xiao. narrated by Kau M periksa barang Media. atau aku? Apakah semua wanita rumah bordil seganas ini? Bagaimana ada orang yang bisa menahan ini? Berhenti bicara omong kosong. Paling banyak berapa kali dengan Yuhro? 7 kali. Kalau begitu aku mau 8 kali. Lukaku belum sembuh. Saat kau gendong aku ke tempat tidur tadi, aku tidak merasa lukamu belum sembuh. Benar-benar belum sembuh. Lain kali saja ya, lain kali. Tidak mungkin. Hai, Semuanya cepatlah. Pastikan kemas semua sebelum gelap. Kakak Yuhro, ada pengiriman di pintu belakang. Mereka minta Anda periksa barang. Baiklah, aku pergi sekarang. Barang apa yang kau antar? Barang mematikan. Apa yang kau inginkan? Qin Long ada di dalam rumah. Jika dia tahu kalian semua, tidak ada yang akan selamat. Jika kami takut padanya, kami tidak akan datang. Kau mencari mati. Apa yang Anda lakukan di sini lagi? Saya mencari Tuan Long. Kalau begitu mohon tunggu sebentar. Saya akan melapor kepada Tuan Long. Tuan Long. Hai Tuan Long. Tuan Gu dari keluarga Gu ada di sini. Dia ingin bertemu dengan Anda. aku tahu. Segera datang. Ya ampun. Wanita-wanita kuno ini, apakah mereka benar-benar seganas itu? Siapa itu? Tubuhku juga tidak tahan. Tunggu aku. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Saya dengar. Tuan Long, Anda akan meninggalkan Feng Cheng. Informasimu cukup akurat. Bagaimana bisa mengetahui aku akan pergi? Pikiranmu menjadi aktif lagi. Saya tidak berani. Hanya orang tua ini yang berani membicarakan sesuatu dengan Tuan Long. Membicarakan sesuatu. Membicarakan apa? Rumah lama saya punya beberapa barang bagus. Saya ingin memberikannya kepada Tuan Long. Saya hanya berharap Tuan Long bisa berbaik hati dan izinkan keluarga gue tetap di Feng Cheng. Begitukah? Hal baik apa? Tuan Long, bisakah kita bicara pribadi sebentar? Ada apa? Apakah ada hal lain yang tidak boleh diketahui Xiao Xiao? Saya hanya takut ada yang menguping. Masalah ini sangat penting. The Jadi film was mohon Tuan Long translated and narrated by M menyingkir Media. sebentar.
Bicaralah. Untungnya, Xiao Xiao. Kalian berdua ingin mati. sekarang, kedua wanitamu ada di tangan kami. Letakkan senjata tersembunyimu. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka. Apa kalian pikir dua pisau kalian lebih cepat? Atau senjataku yang lebih cepat? Senjata tersembunyimu tidak bisa berbelok. Kedua wanitamu akan mati di hadapan kami. Jika kau tidak meletakkan senjata tersembunyimu, aku akan membunuh salah satu dari mereka sekarang juga. Baiklah, Jangan. aku akan meletakkannya. Jangan bergerak. Tendang ke sini. Tendang ke sana. Kalian berdua baik-baik saja. Belum juga keluar. Kau Gu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tang Chen. Benar. Itu benar. Tang Chen tentara bayaran. Ini aku. Kenapa? Kenapa kau di sini? Karena saudaraku. The film was translated and narrated Dia by juga seorang M. tentara Media. bayaran. Kau membunuhnya waktu itu. Itulah mengapa aku harus membunuhmu. Jadi, kau yang merusak parasutku. Ketika aku bergabung dengan kelompok tentara bayaranmu, tujuanku adalah mencari cara untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka kau akan pensiun secepat ini. Sayang sekali, aku tak bisa bunuhmu hanya dengan menjatuhkan. Dan pistol itu bahkan tidak bisa membunuhmu. Meskipun kau menghilang, aku tidak tahu apakah kau mati atau hidup. Aku tidak terima. Jadi, untung saja aku mengikutimu sampai sini. Kalau tidak, aku biarkan kau hidup bebas di sini. Aku menghabiskan waktu lama hanya untuk mencari tahu keberadaanmu. Awalnya aku ketemu orang-orang tak berguna ini. Mengapa aku harus mempercayaimu? Apa yang membuatmu yakin bisa lawan Qinlong? Dengan ini, hanya benda ini bisa menghadapi Qinlong. Meskipun mereka tidak berguna, mereka masih ada gunanya. Aku tahu. Bukankah ini hanya untuk menghabiskan peluruku? Itu benar. Aku ingat kau hanya membawa satu pistol. Saat ini, kau sudah menembakkan 8 peluru, bukan? Tinggal 1 peluru. Seandainya orang tua tak berguna ini tak panggil aku, peluru terakhir itu mungkin sudah terpakai juga. 1 peluru untuk membunuhmu. Sudah cukup. Kali ini, kau kehabisan peluru, bukan? Mari lihat bagaimana kau lawan sekarang. Hai. Bisakah kita bicara sebentar? Kita The sudah film was menyeberang. Ini translated bukan zaman and kita lagi. narrated Tidak by perlukan. M. Media. Kalau begitu kau harus mati lebih lagi. Setelah kau mati, siapa lagi di era ini yang bisa mengancamku? Dengan pistol di tangan, aku adalah raja di era ini. Bagaimana kau masih punya peluru?
punya kebiasaan. Aku selalu menyimpan satu peluru di dekatku. Jika tertangkap, itu untuk bunuh diri. Hari ini, peluru ini untukmu. Tuan Lon, saya salah. Saya salah. Kau Gu, kau mau kemana? Aku akan segera kembali bawa keluargaku. Dan meninggalkan Feng Chen. Saya tidak akan pernah kembali. Sudah berapa kali aku beri kesempatan padamu? Apa kau menghargainya? Sekarang, sudah terlambat. Mulai sekarang, Fang Cheng akan diganti jadi Long Cheng. Ini adalah kota Qinglong.